Pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang akhirnya memberikan klarifikasi terkait kelanjutan program pembelian jet tempur Rafale. Di balik berbagai kabar yang beredar, muncul fakta bahwa kesepakatan tersebut ternyata belum sepenuhnya final, sehingga memunculkan tanda tanya besar soal masa depan kekuatan udara Indonesia. Jadi begini, Rafale ini bukan jet tempur biasa. Ini adalah pesawat tempur buatan Dassault Aviation dari Prancis yang punya julukan cukup percaya diri, The Omni-Role Fighter. Julukan ini bukan sekedar gaya-gayaan, karena Rafale memang dirancang untuk melakukan hampir semua jenis misi tempur yang bisa dibayangkan. Kalau biasanya satu pesawat fokus di satu peran, Rafale justru bilang, serahkan saja, saya bisa semuanya. Mulai dari pertempuran udara lawan udara, menyerang target di darat, menghantam sasaran di laut, sampai misi jarak jauh yang butuh daya jelajah dan ketahanan tinggi. Pertahanan udara bisa, serangan presisi bisa, patroli maritim juga tidak masalah. Jadi satu pesawat, banyak peran, efisien dan fleksibel. Sangat cocok untuk negara dengan wilayah luas seperti Indonesia. Julukan The Omni-Role Fighter ini juga pernah ditegaskan oleh berbagai sumber, termasuk unggahan media sosial yang menjelaskan bahwa Rafale mampu menjalankan pertahanan udara, serangan darat, serangan laut, bahkan operasi jarak jauh dalam satu platform. Artinya, TNI AU nantinya tidak hanya mendapatkan pesawat tempur, tapi juga mendapatkan alat strategis yang bisa dipakai dalam berbagai skenario, dari kondisi damai sampai situasi darurat. Masuk ke cerita Indonesia, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia secara resmi mengamankan pengadaan 42 unit Rafale. Penandatanganan kontrak ini bukan acara kecil, karena disaksikan langsung oleh pejabat tinggi Prancis. Bahkan Menteri Pertahanan Prancis saat itu, Florence Parly, secara terbuka menyampaikan bahwa Indonesia resmi memesan 42 Rafale. Dan kerjasama ini akan memperdalam hubungan strategis kedua negara. Jadi ini bukan hanya soal jual-beli pesawat, tapi juga soal hubungan pertahanan jangka panjang. Setelah bertahun-tahun sejak kontrak diteken, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu datang juga. TNI Angkatan Udara mengumumkan bahwa pengiriman Rafale batch pertama ke Indonesia akan segera dilakukan. Lewat unggahan di media sosial, TNI AU menjelaskan bahwa 3 pesawat pertama dijadwalkan dikirim pada Januari 2026 dan diterbangkan langsung dari Prancis menuju Indonesia. Terbang langsung ini tentu bukan perjalanan singkat, dan itu sendiri sudah menunjukkan kemampuan jarak jauh dari pesawat ini. 3 pesawat yang akan datang ini adalah varian dual seater, artinya memiliki 2 kursi, biasanya untuk pilot dan instruktur, atau pilot dan weapon system officer. 3 pesawat yang akan datang adalah nomor seri T0301, T0302, dan T0303. Ini bukan sekedar nomor, tapi penanda awal era baru TNI AU dalam mengoperasikan jet tempur generasi modern dengan standar Eropa. Lanut Rusmin Nuryadin yang nantinya akan menjadi markas Rafale bahkan sudah buka-bukaan soal tanggal kedatangan. Dalam unggahan di Facebook, pihak Lanut menyebutkan bahwa Rafale dijadwalkan tiba pada tanggal 22 Januari 2026. Tanggal ini langsung menarik perhatian banyak orang, karena artinya hitungan hari menuju kedatangan jet tempur baru sudah semakin dekat. Dari Prancis sendiri, kabar yang datang juga cukup menggembirakan. 3 unit Rafale pesanan Indonesia dilaporkan sudah siap dikirim, bahkan terlihat berada di Bandara Bordeaux-Merignac. Pesawat-pesawat ini sudah menggunakan nomor registrasi resmi T0301, T0302, dan T0303. Secara administratif dan teknis, semuanya sudah siap jalan. Namun di sisi lain, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia masih bersikap hati-hati. Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait, menyampaikan bahwa jadwal kedatangan Rafale masih bersifat tentatif. Artinya masih bisa menyesuaikan dengan kesiapan teknis dan koordinasi antara kedua pihak. Ini hal yang wajar dalam pengiriman alutsista strategis, karena faktor cuaca, rute penerbangan, hingga kesiapan pangkalan bisa sangat menentukan. Namun begitu, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo juga menegaskan bahwa jika tidak ada perubahan rencana, batch awal Rafale memang diperkirakan tiba pada akhir Januari 2026. Jadi sinyalnya cukup jelas, tinggal menunggu waktu dan kepastian teknis terakhir. Pihak Kemhan sendiri berjanji akan mengumumkan seluruh aspek secara terbuka, mulai dari detail teknis kedatangan hingga persiapan lainnya, tepat pada saat jet tempur Rafale benar-benar dikirim ke Indonesia. Dan ketika momen itu benar-benar tiba, kedatangan Rafale ini tentu bukan sekedar acara seremonial biasa. Ada proses panjang di balik layar yang ikut berjalan bersamaan, mulai dari kesiapan infrastruktur pangkalan, penyesuaian sistem pendukung, sampai integrasi dengan alutsista TNI AU yang sudah lebih dulu beroperasi.
Semua itu dilakukan supaya Rafale tidak hanya datang lalu diparkir rapi, tapi benar-benar siap dipakai sesuai perannya sebagai tulang belakang kekuatan udara modern. Di saat yang sama, unsur sumber daya manusia juga jadi perhatian utama. Para penerbang dan teknisi TNI AU sudah dan terus menjalani berbagai tahapan pelatihan, baik di dalam negeri maupun langsung di Prancis. Karena mengoperasikan Rafale itu bukan cuma bisa menerbangkan pesawat, tapi juga memahami sistem avionik canggihnya, sensor modernnya, serta kemampuan tempurnya yang sangat kompleks. Jadi ketika pesawat ini resmi mengudara dengan roundel merah putih Indonesia, para awaknya sudah tahu betul apa yang harus dilakukan. Rafale sendiri dikenal sebagai jet tempur dengan teknologi mutakhir. Radar AESA-nya mampu mendeteksi banyak target sekaligus. Sistem peperangan elektroniknya dirancang untuk bertahan di lingkungan ancaman tinggi. Dan kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan membuatnya fleksibel dalam berbagai misi. Dalam satu sorti, Rafale bisa berangkat sebagai pesawat pertahanan udara, lalu pulang sebagai pesawat serang darat. Fleksibilitas inilah yang membuat banyak negara melirik pesawat ini. Bagi Indonesia, kehadiran Rafale juga membawa dampak strategis yang lebih luas. Dengan wilayah udara yang sangat luas dan tantangan geografis yang tidak sederhana, kehadiran jet tempur multiperan seperti Rafale memberi opsi lebih banyak dalam menjaga kedaulatan udara. Ini bukan soal pamer kekuatan, tapi soal kesiapsiagaan dan kemampuan merespons berbagai situasi dengan cepat. Menariknya lagi, pengadaan Rafale ini juga membuka peluang kerjasama lain. Bukan hanya soal pesawatnya, tapi juga transfer teknologi, kerjasama industri pertahanan, hingga peningkatan kapasitas dalam negeri ke depan. Jadi efeknya tidak berhenti di landasan pacu, tapi merambat ke banyak sektor strategis lainnya. Semua mata pun kini tertuju pada akhir Januari 2026. Hitungan hari terasa semakin dekat, spekulasi terus bermunculan, dan antusiasme publik ikut meningkat. Tinggal menunggu satu momen penting, ketika suara mesin Rafale pertama kali terdengar di langit Indonesia, menandakan babak baru perjalanan kekuatan udara nasional. Dan tentu saja, begitu Rafale mulai rutin mengudara di langit Nusantara, perubahan tidak hanya terasa di atas awan, tapi juga di meja perencanaan strategis. Pola latihan udara akan ikut menyesuaikan, skenario operasi diperbarui, dan standar kesiapan tempur pun naik level. Pesawat ini tidak datang untuk menggantikan segalanya, tapi untuk melengkapi dan memperkuat kekuatan yang sudah ada. Dalam konteks latihan gabungan, kehadiran Rafale juga membuka banyak opsi baru. Interoperabilitas dengan pesawat tempur negara sahabat menjadi lebih luas. Karena Rafale sudah lebih dulu digunakan oleh berbagai angkatan udara dunia. Artinya, saat latihan bersama digelar, baik regional maupun internasional, TNI AU kini berada di kelas yang sama dengan banyak kekuatan udara modern lainnya. Dari sisi deterrence atau daya gentar, Rafale punya efek psikologis yang tidak bisa dianggap remeh. Bukan karena tampilannya yang gagah saja, tapi karena reputasinya di berbagai operasi dunia. Ketika sebuah negara memiliki jet tempur multiperan dengan kemampuan tinggi, pesan yang dikirim cukup jelas. Ruang udara dijaga, dan respons bisa dilakukan dengan cepat. Di dalam negeri sendiri, kehadiran Rafale juga menjadi pemicu semangat baru. Generasi muda, khususnya yang bercita-cita menjadi penerbang TNI AU, kini punya gambaran nyata tentang masa depan kekuatan udara Indonesia. Rafale bukan hanya simbol teknologi, tapi juga simbol transformasi dan profesionalisme. Seiring waktu berjalan, batch demi batch Rafale akan terus berdatangan. 3 unit pertama ini hanyalah pembuka, langkah awal dari rencana besar yang sudah disusun sejak lama. Setiap kedatangan berikutnya akan semakin memperkuat postur pertahanan udara nasional, sekaligus menambah pengalaman dan jam terbang bagi para penerbangnya. Dan di balik semua itu, ada pesan penting yang ingin disampaikan. Modernisasi alutsista bukan sekedar soal membeli peralatan baru, tetapi tentang kesiapan menghadapi masa depan. Dengan Rafale, Indonesia sedang menyiapkan diri untuk tantangan yang mungkin belum terlihat hari ini, tapi bisa muncul kapan saja. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.